Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 21. Kau tenang saja, kata Gusti, sembari menggenggam tangan Mawar. Keduanya lantas saling bertukar pandang. Bertepatan dengan itu, Elang dan Widi muncul. Elang memberitahu akan pergi meninggalkan apartemen. Karena Elang pulang, Gusti dan Mawar ikut pamit. Keduanya pulang bersama menggunakan bus umum. Kala itu keadaan bus penuh dengan penumpang. Gusti dan Mawar terpaksa berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Gusti sengaja berdiri di belakang Mawar. Dia ingin melindungi gadis tersebut dari penumpang lain, terutama lelaki. Bus perlahan berjalan, penumpang bertambah saat bus berhenti di sebuah halte. Gusti terpaksa bergeser lebih dekat ke arah Mawar. Tubuh keduanya otomatis saling berhimpitan. Jantung Mawar jadi berdebar tidak karuan. Dia sekarang tahu bagaimana sensasi bersentuhan dengan orang yang disuka. Hal serupa juga dirasakan Gusti. Dari belakang, dia bisa mencium aroma sampo yang dipakai Mawar di rambut. Waktu seolah berjalan hanya untuk Gusti dan Mawar. Mereka fokus dengan apa yang dirasakan oleh hati masing-masing. Perlahan Gusti menyentuh tangan Mawar. Sentuhan yang awalnya sedikit, berubah menjadi genggaman. Setelah itu, Gusti elus-elus punggung tangan Mawar. Gusti mendekatkan mulutnya ke telinga Mawar. Dia menenggak salivanya terlebih dahulu dan berbisik, "Kau harus tahu. Aku sebenarnya juga menyukaimu." Kelopak mata Mawar terbuka lebar, jantungnya semakin dibuat tidak karuan akibat pengakuan Gusti. Mawar lantas memutar tubuhnya menghadap lelaki itu, kini mereka saling berhadapan. "Kau tidak bercanda kan?" tanya Mawar, dia memang sempat terbuai akan pengakuan Gusti. Namun, bayangan bagaimana lelaki tersebut bercinta dengan gadis lain tiba-tiba terlintas. Wajah Mawar langsung cemberut. Gusti mengangguk dan tersenyum tipis, untuk menjawab pertanyaan Mawar. "Kalau kau menyukaiku, kenapa kau melakukan itu pada wanita lain?" Tukas Mawar dengan kening yang mengernyit samar. Terpikir dalam benak Gusti untuk memberitahu Mawar semuanya. Mengingat, gadis tersebut sudah mengakui perasaannya. Gusti merasa bisa memberitahu Mawar, mengenai pekerjaan kotornya walau itu sangat beresiko. Tetapi di sisi lain, dia tidak mau lagi Mawar tahu dengan sendirinya atau dari orang lain. "Aku punya alasan, kita bicarakan semuanya di tempatku." "Ada sesuatu hal lain yang harus kau tahu," ujar Gusti. Selang beberapa menit, Gusti dan Mawar tiba di tempat tujuan. Mawar ikut saja, karena penasaran dengan apa yang akan dikatakan Gusti. Sesampainya di apartemen, Mawar langsung menyuruh Gusti bicara. "Sekarang kau bisa katakan apa yang ingin kau katakan?" pinta Mawar, dia bahkan belum duduk ke sofa. "Duduklah dulu," suruh Gusti sambil menunjuk sofa. "Aku tidak mau duduk di sana," sahut Mawar, yang dia ingat dengan perbuatan Gusti dan Alena di sana. Gusti seketika tertunduk, dia menghampiri Mawar. "Sebenarnya alasan aku melakukan itu karena uang," ungkapnya. "Maksudmu?" Mawar menuntut penjelasan lebih lanjut. "Aku melakukan pekerjaan untuk memuaskan hasrat wanita yang..." "Maksudnya kau jadi PL?" potong Mawar menebak. "Aku terpaksa melakukannya karena tak bisa mendapatkan uang," Gusti langsung memberikan alasan. "Aku tidak percaya kau melakukan itu." "Kenapa, Gus?" Mawar mundur satu langkah untuk menghindari Gusti. "Aku tak punya pilihan. Membayar biaya kuliah, tidak semudah yang aku pikirkan selama ini. Aku juga tidak mau terus merepotkan orang tua di kampung. Aku tak mau mereka menjual semua tanah hanya untukku di sini." Gusti memberikan penjelasan panjang lebar, agar Mawar bisa memahaminya. "Kenapa kau baru mengatakannya sekarang?" Mawar menatap kecewa. "Aku terpikir ingin mengatakannya, setelah kau mengakui perasaanmu. Aku tak mau kau mengetahui ini dari orang lain, maafkan aku," ucap Gusti. "Tapi aku berniat akan berhenti, jika kau mau menerimaku yang sudah sangat kotor ini," sambungnya. Mawar mengerjak pelan. Jujur saja, siapa yang tidak kecewa saat mendengar fakta tersebut?
Terlebih dari orang yang disuka dan dipercaya sejak lama. Apa seberat itu, untuk mendapatkan uang dengan pekerjaan bagus? Tanya Mawar. Sebenarnya tidak berat, tapi aku harus mendapatkannya dengan cepat karena tenggat waktu. Aku bisa dikeluarkan dari kampus, kalau terlambat bayar uang semester. Belum lagi bayar uang sewa, terang Gusti. Kau bisa membenciku sepuasnya, aku akan terima. Aku berubah jadi lelaki yang sangat buruk sekarang, tambahnya. Ia merutuki diri sendiri. Mawar menatap Gusti, dia mencoba memahami lelaki tersebut. Entah kenapa keinginan untuk tetap bersama Gusti, terasa lebih kuat dibanding harus kembali pulang. Apalagi, di kampung, Mawar sudah tidak memiliki siapa-siapa. Neneknya baru meninggal sebelum Gusti pergi ke kota. Mungkin itulah alasan lain, kenapa Mawar menyusul Gusti ke kota. Mawar mendekat satu langkah ke hadapan Gusti. Gus, aku selalu memimpikan masa depan bersamamu. Karena aku merasa, kau satu-satunya yang bisa kupercaya. Terutama semenjak nenekku meninggal. Katanya mengibah. Apa ini berarti kau mau menerimaku? Tanya Gusti memastikan. Mawar menggigit bibirnya. Berjanjilah, kau akan berhenti dari pekerjaan itu, balasnya serius. Kau benar-benar menerimaku? Gusti memastikan sekali lagi. Dia memegangi wajah Mawar, wajah mereka kini begitu dekat. Mawar dibuat gugup dengan keadaan tersebut. Iya. Mawar mengangguk dengan kikuk. Wajah tampan Gusti tak pernah gagal, membuat jantungnya berdegup kencang. Kesalahan lelaki itu seakan sirna oleh keindahan tersebut. Gusti dan Mawar terpaku menatap satu sama lain. Gusti sebenarnya ingin mencium Mawar, namun takut kalau gadis itu akan marah. Alhasil dia memilih untuk memberikan pelukan saja. Walau sudah sering menikmati banyak wanita, tetapi Gusti tahu diri bagaimana menjaga gadis yang dia cintai. Mawar membalas dekapan Gusti, atensinya tak sengaja tertuju ke sofa. Ingatan tentang bagaimana Gusti bermesraan dengan Alena kembali terlintas. Tapi, Gus. Mawar melepas pelukannya. Kenapa? Tanya Gusti kaget. Ingatan tentang apa yang kau lakukan di sofa, bersama cewek SMA itu selalu menghantuiku. Ungkap Mawar. Lalu kau ingin aku bagaimana? Tanggap Gusti. Mawar menenggak salivanya sendiri. Apa rasanya enak? Kau dan cewek itu terlihat sangat menikmati, ujarnya penasaran. Mata Gusti terbelalak, dia tak menyangka Mawar akan bertanya begitu. Entahlah. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, Gusti tiba-tiba merasa malu. Apa kau tidak berminat melakukannya denganku? Tukas Mawar. Mata Gusti membulat sempurna sekali lagi, terlebih Mawar terkesan sangat serius. Waar, aku tidak bisa. Itu karena... Apa kau benar-benar menyukaiku? Kenapa kau tidak bisa melakukannya padaku? Potong Mawar, mencecar pertanyaan pada Gusti. Aku tidak bisa karena bagiku, kau berbeda dari para wanita yang membayarku. Tegas Gusti. Tapi aku rasa, itu satu-satunya cara. Agar aku bisa melupakan bayangan kau bercinta dengan cewek itu. Adalah, dengan cara melakukannya juga, sahut Mawar serius. Kau tidak akan kehilangan kegadisanmu jika aku melakukannya. Itu juga akan terasa sakit, untuk kau yang belum pernah merasakannya. Kita saling mencintai kan? Aku begini karena mempercayaimu. Aku rasa ini lebih baik, daripada kembali pulang dan merelakanmu terus bersama banyak wanita. Mawar berjalan dan berhenti ke hadapan Gusti, ajari aku bagaimana cara memulainya. Meski terkesan seperti menantang, sebenarnya Mawar sangat gugup. Rasa cinta, cemburu, dan keegoisan mengharuskannya nekat berbuat begitu. Apa kita harus melepaskan semuanya lebih dulu? Tanya Mawar. Mawar. Gusti tidak bisa berkata-kata, apalagi saat Mawar mulai melepaskan kancing bajunya satu persatu. Kau yakin ingin melakukan ini? Kali ini Gusti yang bertanya. Mawar mengangguk tanpa harus berpikir lama, dia sudah melepas atasannya. Kini tampilannya hanya dalam keadaan mengenakan kacamata kuda dan rok selutut. Gusti ingin menghentikan Mawar, akan tetapi penampilan gadis itu sekarang sangat menggoda.
Aku akan memulainya dengan lembut. Ujar Gusti, sembari memegangi tengkuk Mawar, ia segera memagut gadis itu. Seketika Mawar merasakan kehangatan di tubuhnya, itu terus terjadi saat Gusti memberikan pagutan lembut. Anehnya, Mawar merasa sentuhan yang diberikan Gusti terasa candu. Alhasil Mawar berpegangan ke pinggang Gusti, dia perlahan membalas pergerakan pagutan lelaki itu. Gusti berhenti sejenak. Ini pagutan terbaik yang pernah kulakukan, ungkapnya sambil tersenyum. Ia merasakan sensasi yang sangat berbeda saat dengan Mawar. Hasrat yang dirinya rasakan juga mengalir lebih cepat, mengingat Mawar adalah gadis yang disukainya. Gusti dan Mawar sesekali memiringkan kepala, agar bisa lebih dalam lagi dalam berpagutan. Nafas Mawar jadi menderu, karena aktivitas nikmat yang ada. Jantungnya juga tak berhenti bergemuruh. Perlahan, Gusti melepas pagutannya dari Mawar sejenak. Bagaimana? Kau merasa tidak nyaman? Tanyanya memastikan. Gusti tentu tahu, kalau sekarang adalah pengalaman pertama Mawar. Dia takut, apa yang dirinya lakukan membuat gadis itu tidak nyaman. Mawar langsung menggeleng, dia menatap lekat Gusti. Anehnya itu membuatku merasa lebih baik, ungkapnya. Jadi kau ingin aku terus lanjut? Gusti memastikan. Mawar pun menganggukkan kepala. Dia antusias, sekaligus gugup menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Gusti tersenyum dan menuntun Mawar masuk ke kamar. Akhirnya, Gusti memenuhi hasrat nikmat sang kekasih. Mungkin bagi Mawar, ini adalah untuk pertama kalinya. Di sana, lelaki itu melepas semua yang menghalanginya. Mawar terkesiap menyaksikan penampilan Gusti, wajahnya memerah bak tomat matang. Walau sudah beberapa kali melihat Gusti hanya mengenakan handuk, dia masih saja merasa salah tingkah. Bahkan dalam keadaan dirinya yang hanya mengenakan kacamata kuda. Aku akan melepas punyaku juga, imbuh Mawar. Kini terpampang sudah inti kembar yang tampak berukuran sedang. Gusti segera mendekat, dia berdiri saling berhadapan dengan Mawar. Aku akan memulainya, kata Gusti. Dia sangat berhati-hati, karena tidak mau menyakiti Mawar. Gadis tersebut lantas mengangguk. Gusti memegangi pinggang Mawar. Ia mengarahkan gadis itu duduk ke tepi ranjang. Selanjutnya, Gusti kecup Mawar dari atas hingga tengah secara perlahan. Mawar refleks mendongakkan kepala, pasrah dengan apa yang dilakukan Gusti terhadapnya. Darah di sekujur badannya berdesir tak karuan. Ah! Mawar melengguh, ketika tangan Gusti bermain di bawah sana. Dia perlahan merasakan kenikmatan surga dunia, yang belum pernah dirinya rasakan sebelumnya. Secara alami, Mawar mencengkeram rambut Gusti. Ia telentang ke ranjang, dan membiarkan lelaki tersebut mengungkung badannya. Dengan cepat Gusti membuka kedua kaki Mawar, dia kini bermain perosotan di sana. Ah! Gus! Enak! Terus, yang lama di situ, sayang. Rintih Mawar, sambil menggeliatkan tubuh tidak karuan. Matanya sesekali akan memejam, ketika kenikmatan itu menjalar di badannya. Gusti tak mau Mawar kesakitan, jadi dia akan membuat goa sempit itu kebanjiran terlebih dahulu. Elang menghentikan mobil di depan sebuah hotel. Dia akan bertemu dengan rekan-rekannya di kamar yang sudah dipesan. Setibanya di kamar bernomor 303, Elang dipersilahkan masuk. Sesosok lelaki bernama Jai membukakan pintu untuknya. Kau datang tepat waktu, ujar Jai senang. Elang lantas masuk ke kamar, dia melihat ada banyak kardus di sana. Apa semua kardus ini berisi barang-barangnya? Tanya Elang memastikan. Tentu saja, semuanya sudah siap, sahut Jai. Dan itu barang yang harus kau bawa ke pesta nanti, sambungnya sambil menunjuk salah satu kardus. Itu yang paling besar, ujar Elang setelah melihat kardusnya. Benar. Orang kaya itu sengaja memesannya demi pesta. Aku dengar, dia adalah pemilik hotel bintang 5 terbesar di kota ini. Dia kebetulan juga bergelut di bidang politik, jadi berhati-hatilah. Kalau ketahuan, kau bisa menjadi kambing hitamnya, jelas Jai panjang lebar. Oke, tapi aku tidak melakukannya sendiri kan? Tanya Elang meyakinkan. Mendengar pertanyaan itu, Jai malah tergelak. Enak saja, itu tugasmu.
Tugasku hanya menyiapkan semua barang-barang ini dengan rapi. Berbeda dengan tugasmu sebagai kurir gelap, bantahnya. Mata Alang sontak terbelalak, bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Terlebih, barang yang akan dibawanya berupa kardus besar seukuran televisi tabung 20 inci. Bersambung,